Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita bersalawat. Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah, PowerPoint dan skema, kemudian resume. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari presentasi makalah kelompok 4. Nah, dalam makalah saya ini berjudul menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Nah, ada beberapa kemudian yang menjadi poin pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Kemudian yang kedua, pemberdayaan SDM yang tepat. Dan yang ketiga adalah evaluasi kerja. Jadi baiklah, kita melangkah kepada poin yang pertama adalah bagaimana menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Yang pertama, menciptakan visi. Jadi dalam dunia organisasi atau dunia perusahaan, visi adalah merupakan tujuan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, sebelum kita bergerak di bidang pekerjaan, tentu ada hal yang ingin kita capai. Nah, makanya hal inilah yang kemudian disusun dalam visi. Kemudian selanjutnya, visi membicarakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolok ukur pertahanan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, berorientasi ke depan. Yang ketiga, tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini. Dan yang keempat adalah mengekspresikan kreativitas. Jadi dalam bentuk-bentuk visi itu bahwa visi itu tidak dibuat ketika pekerjaan sedang berjalan, tetapi visi itu dibuat sebelum pekerjaan berjalan. Kemudian yang kedua adalah, atau poin B, memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Nah, jadi dalam perusahaan itu ada namanya SDM. SDM ini adalah sumber daya manusia atau pekerja. Jadi pemberdayaan sumber daya manusia atau empowering of human resource and empowering resource merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategi. Jadi pergolakan perusahaan tentu membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Nah, kemudian selanjutnya kita melangkah kepada evaluasi. Jadi proses evaluasi di sini adalah melihat sampai di mana kelebihan dan kekurangan daripada organisasi. Nah, tentu proses evaluasi ini membutuhkan analisis. Jadi di sini saya akan membacakan bahwa evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang, prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Nah, dalam tahap evaluasi tidak hanya sekedar melihat bagaimana kelemahan dan kekurangan organisasi, akan tetapi dalam tahap evaluasi juga melihat bagaimana kinerja seorang karyawan dan juga bagaimana pertumbuhan produk yang misalkan kita tawarkan kepada para konsumen. Nah, jadi itulah pemaparan saya mengenai persoalan makalah. Jadi selanjutnya kita akan melangkah kepada pembahasan kita yang kedua. Dan pembahasan yang kedua ini adalah merupakan pertanyaan dari makalah tadi yang sempat saya susun. Jadi baiklah, pertama kita akan pembahasannya adalah jelaskan pengertian visi. Jadi ini adalah merupakan pertanyaan yang saya buat dari hasil pengumpulan materi makalah tadi. Jadi yang pertama adalah jelaskan pengertian visi. Jadi visi dapat diartikan sebagai tujuan dan apa yang harus dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau masa depan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa visi itu tidak dibuat ketika organisasi sedang berjalan, melainkan visi itu dapat dilakukan sebelum kita memulai sebuah program kerja untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, atau nomor 2, sebutkan langkah-langkah pemberdayaan personal di lingkungan masyarakat. Nah,
Di sini saya akan menyebutkan 3 bagaimana langkah-langkah pemberdayaan personal atau seseorang dalam lingkungan masyarakat. Jadi ini berbicara soal SDM. Yang pertama, peningkatan pelayanan, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Nah, peningkatan pelayanan ini tentu harus melihat juga bagaimana kondisi masyarakat. Ketika kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, maka tentu kita harus melihat juga bagaimana kondisi masyarakat yang ada di lingkungan. Kemudian akuntabilitas atau membuka akses masyarakat untuk berperan sebagai korektor. Jadi fungsi masyarakat tidak hanya sekedar konsumen di poin kedua mengenai akuntabilitas, tetapi poin pentingnya juga adalah masyarakat sebagai korektor. Korektor yang dimaksud di sini adalah pengoreksi. Masyarakat bisa melihat atau memberikan masukan tentang pelayanan-pelayanan yang selama ini kita berikan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan peradaban yang ada di masyarakat. Nah, poin ini yang ketiga tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, bahwa keinginan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar itu harus kita lihat, karena peradaban manusia itu dinamis, jadi dia tidak statis. Proses dinamis yang dimaksud ini adalah dia berubah secara terus menerus. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari poin ini adalah sebutkan manfaat evaluasi. Nah, ada beberapa poin atau manfaat evaluasi yang saya sebutkan di dalam sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Nah, manfaat evaluasi di sini bagaimana melihat kembali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan para konsumen. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peradaban manusia ini selalu berubah-ubah, dia sifatnya dinamis, makanya selalu harus kita melakukan proses evaluasi. Kemudian yang kedua, mengukur kompetensi pekerja. Selain masyarakat, kita juga harus mengukur kompetensi SDM atau kompetensi pekerja. Jadi karyawan tidak hanya sekedar dipekerjakan, tetapi kita juga harus mengukur bagaimana kompetensi dan kreativitas daripada seorang pekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Tentu proses evaluasi ini hasil capaiannya adalah bagaimana mengembangkan organisasi atau perusahaan. Jadi baiklah, itu pemaparan saya daripada PowerPoint mengenai 3 pertanyaan dari makalah yang tadi. Selanjutnya kita akan melangkah ke skema. Jadi di skema ini sesuai dengan tugas kita beberapa waktu yang lalu, bahwa kita diperintahkan untuk menyusun materi kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Nah, dari hasil analisa saya, kenapa sehingga ini yang menjadi rujukan kita, karena ketiga poin ini, ketiga pembahasan ini itu adalah merupakan cara kerja organisasi. Nah, kelompok 2 misalkan model pendekatan dalam perubahan. Jadi dalam perubahan organisasi atau dalam perubahan masyarakat itu seringkali menggunakan 3 model pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan behavioral atas perubahan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan behaviorisme? Jadi pendekatan behaviorisme adalah aliran psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bertrand Frederick Skinner. Jadi saya melihat bahwa belajar manajemen sama halnya belajar dengan sejarah. Sejarah tentu tidak lepas dari teori-teori sosiologi. Begitupun dengan manajemen, karena kita berbicara soal peradaban dan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kognitif. Dalam teori sosiologi, pendekatan kognitif ini adalah merupakan sebuah pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konselor. Nah, jadi pendekatan dengan cara restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Jadi pendekatan kognitif di sini adalah itu bagaimana kemudian melakukan pendekatan secara perasaan atau personal kepada seseorang. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan kognitif. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan psikodinamis. Pendekatan psikodinamis ini adalah merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Itu tadi yang saya maksud, bahwa perkembangan kepribadian seseorang atau hakikat itu secara terus menerus pasti berubah-ubah.
Contoh misalkan hakikat, kepribadian dan citra diri itu berbeda. Kalau misalkan citra diri, seseorang misalkan koruptor. Kalau seseorang koruptor, kemudian setelah koruptor dan insaf, tentu citra dirinya sebagai seorang koruptor tidak hilang. Tetapi yang hilang hanyalah karakter yang berubah. Makanya karakter itu berubah, namun citra diri tidak akan pernah berubah. Kemudian di kelompok yang ketiga pembahasannya saya melihat bahwa dia lebih cenderung kepada analisis SWOT. Jadi ini kita berbicara soal identifikasi peluang dari hasil perubahan. Yang pertama adalah analisis peluang. Saya kira ini jelas kekuatan misalkan di strength, di SWOT misalkan. Kemudian yang pertama adalah analisis ancaman, dan yang ketiga adalah analisis kompetitif. Nah, kemudian poin yang kedua adalah memperkuat koalisi. Jadi koalisi adalah kemitraan, aliansi beberapa unsur yang dalam kemitraan masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Jadi sering kita melihat perusahaan membangun koalisi. Jadi koalisi ini adalah membangun kemitraan, dan tentu kemitraan ini pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda setiap organisasi. Nah, kemudian kelompok yang keempat. Jadi kelompok yang keempat adalah menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa tahap-tahap dalam proses penyusunan visi. Nah, visi merupakan tujuan. Seperti saya katakan tadi, bahwa dia adalah merupakan tujuan, arah, dan cita-cita. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan SDM. Pemberdayaan SDM adalah bagaimana melihat dan memberdayakan pekerja yang ada dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Nah, saya melihat bahwa ini berkaitan ini antara materi kedua, materi ketiga, dan materi keempat. Tentu setelah kita, jadi ini adalah cara-cara kerja organisasi yang terus menerus dilakukan. Setelah kita menyusun strategi atau visi, maka bagaimana proses memberdayakan SDM yang ada. Setelah itu kita harus melakukan proses evaluasi. Nah, setelah proses evaluasi, bagaimana kemudian lagi melakukan pendekatan perubahan secara personal. Setelah itu kita lakukan analisis SWOT, apa yang harus kita lakukan ke depan misalkan. Nah, setelah itu kembali menyusun strategi, dan begitu seterusnya secara berulang-ulang dalam proses atau dalam dunia perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persoalan tugas resume. Jadi di materi ke-9 ada tugas resume. Yang pertama adalah mekanisme organisasi. Jadi mekanisme kerja organisasi adalah serangkaian metodologi atau perangkat dalam organisasi untuk memperoleh tujuan. Jadi mekanisme, tentu dalam setiap organisasi atau perusahaan memiliki mekanisme atau metodologi tersendiri untuk bagaimana kemudian bekerja mencapai tujuan. Dan kalau Karl Marx menjelaskan bahwa Max Weber mengatakan bahwa mekanisme organisasi itu rata-rata terdiri dari A, tujuan, B, kesepakatan bersama, C, kultur, dan D, prinsip. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang ke-10 atau materi ke-10 adalah kepentingan pribadi. Dari dalam organisasi itu tidak seyogyanya atau tidak selamanya seseorang bekerja secara bersama-sama. Dalam organisasi atau perusahaan ada yang namanya kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi tidak pernah akan memikirkan bagaimana nasib teman kerja. Kemudian adanya penilaian dan tanggung jawab yang berbeda. Seperti diketahui bahwa organisasi dapat selalu hidup dan berkembang karena adanya manusia yang menggerakkannya. Jadi tentu organisasi memiliki orang atau SDM, tujuannya adalah selalu menggerakkannya. Kemudian materi yang ke-11 adalah pertama, komunikasi edukasi. Organisasi, komunikasi, dan informasi adalah 3 hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi organisasi, komunikasi, dan informasi, apalagi melihat sekarang, kalau kita kontekskan bahwa era sekarang adalah era yang syarat dengan digital, dan tentu bagaimana organisasi mampu
manfaatkan jaringan-jaringan digital sebagai sarana edukatif atau sarana komunikasi. Kemudian negosiasi. Negosiasi atau dalam bahasa Inggris disebut negotiation adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Nah, proses negosiasi ini dilakukan dalam rangka ketika ada perselisihan atau perdebatan, maka bagaimana seyogyanya stakeholder atau pimpinan kemudian melakukan proses negosiasi. Nah, kemudian materi yang ke-12. Nah, ini hampir mirip dengan pembahasan kita tadi mengenai persoalan analisis SWOT. Jadi SWOT ini adalah merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Apabila diartikan lebih detail lagi, analisis SWOT adalah teknik dalam melakukan perencanaan suatu strategi yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi, seperti melihat kekuatan, melihat kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi dalam kerja-kerja organisasi itu seperti itu. Kita harus selalu mengevaluasi. Gunanya evaluasi itu melihat peluang kita, melihat kelemahan kita, apa ancamannya untuk perusahaan, dan apa peluang kita untuk perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis tumpuan bidang. Jadi analisis tumpuan bidang ini menurut perspektif analisis berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Jadi analisis tumpuan bidang ini adalah merupakan kompetisi antara penggerak dan penahan. Jadi dalam perusahaan begitu, ada yang selalu menjadi penggerak dan ada yang kemudian selalu menjadi penahan. Kemudian materi yang ke-13 mengenai atribut-atribut visi. Pernyataan tujuan yang dinyatakan oleh manajemen berdasarkan nilai inti kepercayaan yang didefinisikan organisasi. Kemudian bagian yang B, proses munculnya visi. Jadi memulai sebuah bisnis baru pasti biasanya didasarkan pada pemikiran dan keyakinan bahwa organisasi yang baru tersebut dapat menawarkan produk atau jasanya kepada konsumen. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa proses munculnya misi itu karena melalui musyawarah dan melalui pertimbangan bahwa ada sesuatu hal yang ingin kita capai. C. Keterbukaan visi dan perubahan. Victor dan Frankes menjelaskan bahwa perubahan yang sejalan dengan visi dan bisnis dapat mempertahankan visi yang ada pada aktivitas baru. Kurangnya visi dikaitkan dengan penurunan dan kegagalan organisasi. Kemudian materi yang terakhir, materi ke-14 adalah A. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya. Nah, dalam bidang perusahaan itu kita juga diatur bagaimana proses berkomunikasi atau proses berinteraksi. Proses berkomunikasi itu adalah bagaimana komunikator itu mampu menyampaikan komunikasi kepada komunikannya secara baik dan tepat. Nah, kemudian bagian B, strategi mengubah berkomunikasi. Nah, ketika dalam proses komunikasi kadang-kala mengalami keganjalan, maka kita harus mengatur strategi untuk proses berkomunikasi. Kemudian C, media komunikasi. Media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa karena kita sekarang zamannya syarat dengan era digital atau kemajuan internet, maka tentu perusahaan itu mampu menggunakan media ini sebagai jejaring, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi guna konsumen itu mampu melihat dan memandang perusahaan tersebut. Jadi saya kira itu saja pembahasan mengenai presentasi saya mengenai tugas UAS pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.